إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا سيدنا محمدا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وآله أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال أيضا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita terlebih dahulu pada kesempatan yang sangat baik ini selalu menegur hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha. Seorang hamba yang enggan untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan, artinya ia siap-siap kehilangan nikmat yang sekarang ada di tangannya. Wa man syakaraha, siapa yang tahu terima kasih, yang mau bersyukur kepada Allah, faqad qayyadaha bi'aqaliha. Artinya dengan bentuk syukurnya itu ia sedang berusaha mempertahankan nikmat yang ada di tangannya. Sederhananya, kalau selama ini nikmat yang selalu berada di kita sudah mulai hilang, bisa jadi itu pertanda kita tidak tahu terima kasih kepada Allah. Kita selalu kufur nikmat kepada Allah. Na'udzubillah. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu disampaikan salam rindu kita, salam cinta kita, salam kagum kita kepada idola kita, kekasih Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sudah cukup berturut-turut musibah yang datang di negeri kita ini. 3 provinsi terkena banjir, bahkan mencapai 1.000 yang sudah wafat. Bahkan kemarin diinfokan di Malala sana ada 16 orang mati, meninggal. Musibah ini tentu hampir semua orang ketika ditanya, ketika diberi musibah, apakah terasa menyenangkan? Tentu tidak. Semuanya akan menolak musibah. Yang namanya musibah, yang namanya bencana, pasti hati akan menjadi kusut. Hati akan semakin keruh, pikiran akan kacau. Tapi apakah musibah itu betul-betul azab dari Allah? Itu pertanyaan. Atau sebaliknya, atau sebenarnya musibah itu adalah bagian nikmat dari Allah. Kalau kita lihat nanti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, firman Allah,
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi bahkan betapa seringnya sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita itu sebenarnya khairun lakum. Itulah yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Atau sebaliknya, kita begitu suka terhadap sesuatu, mencintai sesuatu, ternyata sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai itu syarrul lakum, buruk untuk kita, tidak layak untuk kita. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20, nanti bisa dilihat dalam Al-Quran. Firman Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Al-Mun'im, Allah yang maha memberikan nikmat kepada para hamba-hambanya. Nikmat Allah itu ada dua, sebagaimana yang tertuang dalam surat Luqman ayat 20 tadi. Wa asbagha alaikum ni'amahu, Allah sempurnakan semua nikmatnya kepada kita. Tapi kesempurnaan nikmat itu ada dua. Apa tuh? Zahiratan wa batinah. Nikmat secara zahir, secara lahir, terus nikmat yang kedua secara batin. Itu kaji kita. Kaji pertama, nikmat secara lahir itu mudah sekali untuk dipahami. Lama nah makan ko rasonyo tu nikmat lahir. Dimudahkan rezeki itu, dapat penghasilan sekian, tu nikmat lahir. Punya pasangan, nikmat lahir. Punya tempat tinggal, nikmat lahir. Ada kesehatan fisik yang mengiringi kita, itu nikmat lahir. Nikmat lahir mudah, semua orang paham. Pertanyaannya, karena nikmat itu akan menjadi sempurna kalau dua ini sekaligus, nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir mudah dipahami, asalkan sesuai jo syahwat wa, jo nafsu wa, itu pasti nikmat lahir. Terus nikmat yang kedua apa? Yaitu nikmat batin. Bagaimana nikmat batin itu? Nikmat batin itu nikmatnya bukan saat sekarang ini. Nikmatnya bukan di dunia kini. Kembali kita klasifikasi pertama, nikmat lahir, nikmat yang saat sekarang ini, ketika kita berada di dunia yang fana ini. Gampang. Terus nikmat yang kedua bagaimana? Nikmatnya ditunda, dipending, bukan di dunia ini. Tapi kapan? Nanti afterlife, kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu nikmat yang akan kita terima nanti di akhirat. Terus nikmat yang ada di akhirat itu atau nikmat batin, batin artinya tersembunyi, disuruhnya di Allah beko, beko dinampakkan nikmat terakhir itu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu musibah, bala, musibah, ketidaknikmatan, ndak lama rasanya sakit wa, ditimpa musibah wa, dirugikan orang wa, ditipu orang wa. Itu namanya nikmat batin. Kalau sabar, ada kata kalaunya. Ketika Allah uji seorang hamba Allah, terus ia bersabar dengan ujian Allah itu, nanti akan berbuah di akhirat. Itulah yang namanya nikmat batin. Kita ulangi lagi dalam surat Luqman ayat 20. Firman Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah akan beri nikmat itu secara sempurna, lahir dan batin. Lahir ketika kita masih berada di dunia ini, tapi batin juga di dunia, yaitu secara lahir tidak menyenangkan, tapi di akhirat kita akan terperangah betapa luar biasanya nikmat nanti di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dalam hadis Nabi ada yang diberikan saat sekarang ini full kontan. Ada
50-50, sakarek-sakarek. Sakarek di dunia, sakarek lagi di akhirat. Awak mintanya Alphard, ajagiahnya Avanza Allah. Artinya sakarek lagi beko di akhirat. Ada juga hamba Allah, dia meminta kepada Allah, tidak ada dia ada Allah beko di dunia. Bila dia ada Allah, full beko di akhirat. Yang hamba Allah permintaannya dijawab di dunia ini menyesal. Bahkan yang sakarek-sakarek tadi, sakarek di dunia, sakarek di akhirat menyesal. Kiranya sakarek di akhirat itu begitu memukau, tidak manga-manga yang sakarek di dunia. Dan yang Allah tidak beri apa-apa di dunia, Allah tunda penuh nanti di akhirat. Yubana tagalanya, nikmatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang kedua ini izinkan kami melanjutkan pembahasan pada sesuai dengan khutbah yang pertama tadi, yaitu surat Luqman ayat 20. Nikmat Allah itu dua, sehingga nikmat itu menjadi sempurna. Kalau satu belum sempurna, itu sebabnya orang semakin dekat kepada Allah, semakin berat penderitaannya di dunia. Yang paling berat penderitaannya di dunia ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya ulul azmi. Para rasul, para nabi berat ujiannya. Para kekasih Allah, para wali Allah berat ujiannya. Orang-orang soleh berat ujiannya. Semakin tinggi batang ko kate, semakin kue angin nan menyapunya. Orang dakek ke Tuhan semakin susahnya. Susah secara lahir, tapi dia akan bahagia nanti di akhirat. Tadi kita sudah membahas nikmat Allah itu dua, barunya sempurna. Nikmat lahir dan nikmat batin. Terus seorang yang ingin dekat kepada Allah, ketika ia dapat musibah, ketika ia merasakan bencana, apapun bencananya itu, baik bencana fisik ataupun psikis, baa caronyo musibah nan ndak lama kok jadi agak ringan. Itu kuncinya. Jadi itu yang akan kita bawa pulang. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrah, kata beliau, liyukhaffifa alamal bala'i 'alaik ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublilah. Biar ringan. Kuncinya bukan musibah penderitaan itu hilang, tapi ringan. Bakurang tarasonyo. Baca ronyo, seorang hamba Allah nan dia dakek ke Tuhan tu nyo harus sadar bahwa bala tu, bahwa musibah tu siapa yang mengizinkan tiba. Itu kuncinya. Dia harus yakin, harus paham bahwa Allah lah yang mendatangkan musibah itu. Bi annahu huwal mublilah. Allah lah yang mendatangkan bala itu. Tuh konsep pertama harus kuat itu, harus diulang-ulang tuh. Musibah aku siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah. Terus kalau kita sudah tahu kalau Allah yang akan mendatangkan, bukankah Allah itu Maha Penyayang? Bukankah Allah itu Maha baik kepada para hamba-hambanya? Karena awak tahu sadar Allah itu mencintai para hambanya. Jadi isinya luar biasa, tapi bungkuihnya aja bungkuih koran. Bisa jadi bungkuihnya tidak lama sesuai hawa nafsu,
tapi isinya luar biasa. Dak alun tahu akhirnya puisinya. Yang perlu kita sadarkan, siapa pengirim surat dan buruh amplop, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dudukkan dalam hati kita. Nyo memang musibah, tapi musibahku sia yang mendatangkan Allah. Bukankah Allah sangat sayang kepada kita? Tadi kajiwa, berarti ko bukan nikmat lahir, tapi iko nikmat batin. Kalau nikmat batin, bah caranya awak harus bersabar. Allah akan tunda nikmatnya nanti di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin amin ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah Maha Penyayang kepada kami ya Allah. Tolong ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampunilah semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sempurnakan nikmat kepada kami ya Allah. Ada nikmat baru yang baru kami tahu, nikmat batin ya Allah, tapi tidak menyenangkan di hati kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami bersabar terhadap nikmat batin itu ya Allah. Ketika Engkau beri musibah, sadarkan kami ini adalah bentuk cinta-Mu ya Allah. Walaupun secara lahir menyakitkan, tapi Engkau mempersiapkan nikmatnya nanti di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus salat.